Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Sebelum ibu memulai pelajaran, terlebih dahulu kalian berdoa ya, agar materi yang ibu sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kalian. Hari ini ibu akan menjelaskan tema 2 subtema 1 tentang sumber energi. Kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Anak-anak, tadi kan kalian sudah mendengarkan video lagu menanam jagung. Nah, lagu menanam jagung itu sendiri menceritakan tentang cara menanam jagung yang baik dan benar. Jagung juga merupakan salah satu sumber energi bagi manusia yang dikonsumsi sebagai makanan pokok selain nasi. Dari lagu yang kalian dengar tadi, itu pasti terdapat yang namanya nada. Nada itu sendiri adalah panjang pendek sebuah lagu. Nada itu dibagi dua, ada nada tinggi dan ada nada rendah. Nada tinggi dan nada rendah itu terdiri dari 7 tangga nada. Cara menyusun tangga nadanya itu dimulai dari nada rendah ke nada tinggi. Jika pada lagu terdapat angka atau tulisan angka, itu disebut dengan notasi angka. Nah, notasi angka ini ada berbagai macam. Jika kalian menemukan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan tanda titik di bawah,
maka itu dinamakan dengan nada rendah. Jika kalian menemukan angka 1 sampai 7 tanpa ada titik di atas atau di bawah, maka itu dinamakan dengan nada sedang. Yang ketiga, jika ada angka 1 sampai 7 dengan titik di atas, maka itu dinamakan dengan nada tinggi. Jika pada sebuah lagu atau lirik lagu kalian menemukan angka dengan titik di sampingnya, itu maka ketukannya panjang. Berikutnya ada garis tegak. Garis tegak itu adalah batas birama satu dengan birama yang lain. Sedangkan jika ada 2 garis tegak, maka itu dinamakan dengan garis birama penutup. Bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah paham tentang nada tinggi, nada rendah, dan notasi angka pada lirik lagu? Jika sudah, Ibu akan melanjutkannya ke materi berikutnya, yaitu mencari nada pada lagu Menanam Jagung yang Ibu sudah putar videonya di awal tadi. Di sini Ibu sudah menyiapkan lagu Menanam Jagung dengan lirik dan notasi angkanya, sehingga dapat diketahui bahwa nada yang ada pada lagu Menanam Jagung ini memiliki tempo yang sedang dan riang. Lagu ini mempunyai birama 4/4 yang menunjukkan bahwa dalam sebuah birama terdapat 4 ketukan. 1 ketukan itu bernilai 1/4. Dan jika pada sebuah lirik lagu kalian menemukan angka 2 dan ada garis di atasnya, atau angka berapapun itu yang ada garis di atasnya, maka itu menunjukkan bahwa kedua nada ada pada 1 ketukan. Masing-masing ketukan itu bernilai 1/8 ketukan. Bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah paham tentang materi nada pada lagu, terutama lagu Menanam Jagung? Jika kalian sudah paham, Ibu akan masuk ke materi berikutnya, di mana materi ini ada kaitannya juga dengan materi yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya tentang menanam jagung, yaitu adalah hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Sebelum masuk kepada materi hak dan kewajiban, Ibu akan menjelaskan tentang salah satu sumber energi yang dibutuhkan oleh manusia, di mana manusia nantinya juga akan menjaga sumber energi tersebut melalui hak dan kewajiban masing-masing orang. Sumber energi yang dibutuhkan oleh manusia saat ini salah satunya adalah air. Air dapat digunakan untuk berbagai macam aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Salah satunya adalah air dapat digunakan untuk minum, memasak, mencuci, mandi, dan lain sebagainya. Air ini juga bukan hanya dibutuhkan oleh manusia saja, tetapi air juga dibutuhkan oleh hewan dan tumbuhan. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik melalui kincir angin. Berikut ini adalah contoh aktivitas yang dilakukan oleh manusia terhadap air. Ada 4 gambar yang sudah Ibu sediakan di sini. Ada gambar orang sedang minum air, sedang mandi, mencuci tangan, dan sedang menyiram tanaman.
Dari keempat gambar tersebut, kita sebagai manusia memiliki hak dan kewajiban masing-masing dalam menjaga air agar air di lingkungan rumah kita ini tetap bersih, sehingga dapat digunakan oleh masyarakat yang ada di sekitar lingkungan rumah kita. Dan kita juga terhindar dari serangan penyakit jika kita menjaga air itu tetap bersih. Pada materi sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang sumber energi air yang harus kita jaga agar tetap bersih dengan hak dan kewajiban masing-masing orang. Tapi kalian kan belum paham apa itu hak dan apa itu kewajiban. Nah, Ibu akan menjelaskan di slide berikutnya. Yang pertama adalah hak. Hak adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh setiap manusia. Adapun hak yang diperoleh dalam pemanfaatan air bersih yaitu yang pertama, hak terhadap penggunaan air. Yang kedua, mendapat air bersih dan sehat. Agar hak kita terpenuhi dengan baik, maka kita harus melaksanakan kewajiban kita dalam menjaga kelestarian air dengan baik. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Adapun kewajiban yang diperoleh dalam pemanfaatan air bersih yaitu yang pertama, menggunakan air bersih dan sehat secukupnya. Yang kedua, menjaga air sungai dari sampah dan limbah pabrik. Selain hak dan kewajiban dalam menjaga sumber energi air, ada juga hak dan kewajiban kita sebagai seorang anak. Yang pertama, hak anak di rumah yaitu bermain, bersekolah, mendapatkan kasih sayang orang tua, dan lain sebagainya. Yang kedua, hak anak di sekolah yaitu mendapat perlakuan adil dan perlindungan dari guru, mendapat bimbingan dari guru, meminjam buku di perpustakaan sekolah, dan mempunyai banyak teman. Yang ketiga, kewajiban anak di rumah yaitu menghormati kedua orang tua, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah, membereskan kamar, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah kewajiban anak di sekolah, yaitu mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah, menghargai serta menghormati seluruh warga sekolah, tidak merusak fasilitas umum yang ada di lingkungan sekolah, dan yang lainnya. Materi selanjutnya, pelaksanaan hak dan kewajiban dengan seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang adalah kondisi di mana hak baru dikerjakan atau dituntut setelah kewajiban itu terlaksana dengan baik. Hak dan kewajiban itu sendiri adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan seimbangnya hak dan kewajiban, maka hidup kita akan terjaga dan kita akan hidup dengan harmonis, serta kebutuhan hidup kita akan terjamin seperti kebutuhan sumber daya manusia dan sumber energi seperti air. Yang terakhir yaitu tentang dampak dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang tidak seimbang. Jika hak dan kewajiban itu tidak seimbang, maka hidup kita akan mengalami kekacauan. Hal buruk yang terjadi pada kehidupan kita adalah banyaknya pengangguran, terjadinya demo untuk menuntut hak mereka, dan kurangnya sumber daya manusia serta sumber energi seperti air.
Alhamdulillahirabbil alamin. Materi hari ini sudah selesai. Waktunya kalian mengerjakan tugas, yaitu mencari hak dan kewajiban yang ada di sekitar lingkungan rumahmu. Tugas ini ditulis di buku tulis tema dan dikumpulkan dalam bentuk foto. Batas waktu pengumpulannya sampai pukul 8 malam. Cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.